Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Silakan. Sembari ibu di absen, kalian berdiri dan rapihkan bajunya. Adeliawati, Adik Purnama, Afgan Gunawan, Agniasari, Aryadi, Azmi Dwi Putri, Benedikta Julia Bega Bayun. Baik, selesai ya. Minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Jalur rempah nenek moyang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia, menjelaskan proses penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia beserta buktinya. Sebelumnya, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih yang membuat agama Hindu dan Buddha ini tuh tertarik gitu untuk masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Karena rempah-rempah? Bisa jadi. Apalagi? Jadi, kenapa sih gitu agama Hindu dan Buddha ini tuh tertarik masuk ke Indonesia? Karena letak Indonesia ini terletak yaitu strategis. Indonesia termasuk yang letaknya tuh strategis, ada dalam jalur perdagangan antara India dan Cina. Nah, pada masa itu para India tuh datang ke Indonesia dan membawa barang dagangannya dan membawa budayanya ke Indonesia. Dan pada masa itu juga budaya lokal Indonesia itu sangat membuka gitu untuk budaya asing masuk ke Indonesia, terutama kalau budaya tersebut membawa keuntungan seperti memberi pengetahuan baru, memberikan teknologi baru atau legitimasi kekuasaan. Nah, mungkin seperti itu ya kenapa faktor agama dan Hindu Buddha itu tertarik gitu masuk ke Indonesia. Salah satunya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke konten materi, yaitu mengenai latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting yang bisa membentuk budaya dan peradaban masyarakat. Sekitar abad ke-1 Masehi, agama Hindu mulai muncul ke Indonesia bersamaan dengan jalur perdagangan dari India dan Kepulauan Nusantara. Nah, statistik menunjukkan sekitar abad ke-7 Masehi mulai muncul kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Majapahit di Jawa. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan yang bisa menaklukkan perdagangan di Selat Malaka, dan Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan India, yaitu Kerajaan Gupta. Nah, contoh konkret dari pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia ini bisa kita lihat dari arsitektur dan seninya. Seperti apa? Hayo, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan berperan besar dalam proses akulturasi. Nah, dengan demikian, latar belakang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tentang konteks sejarah perdagangan dan interaksi budaya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke inti konten materi, yaitu mengenai teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Sudra, dikemukakan oleh von van Weber. Beliau menyatakan bahwa teori ini disebarkan oleh orang-orang yang berkasta Sudra. Alasannya karena mereka tuh orang-orang buangan atau hanya dijadikan sebagai budak dan pindah ke Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupannya yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia merupakan untuk berdagang. Nah, golongan terbesar juga yang datang ke Indonesia ini adalah para pedagang dari kasta Waisa. Nah, bahkan kasta Waisa ini, para pedagang ini sampai bermukim di Indonesia, bahkan ada yang sampai menikah, dan selanjutnya ada juga yang berperan aktif dalam hubungan sosial, tidak hanya dengan masyarakat umum Indonesia, tetapi juga dengan pemimpin yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal tersebut, mereka sembari menyebarkan agama dan kebudayaannya. Yang ketiga, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh P.D. Kabos dan J.L. Moines. Teori ini dibawa oleh para prajurit yang kalah dalam perang karena di India ini pada masa lampau sering terjadi perang antar golongan. Nah, dari tersebut, para prajurit yang kalah dan merasa jenuh di negaranya tersebut lantas meninggalkan negaranya dan pergi ke Indonesia. Nah, dari hal tersebut, mereka sambil memperkenalkan agama dan kebudayaannya ke masyarakat Indonesia. Dan yang keempat yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Pandler. Beliau mengatakan bahwa para Brahmana datang dari India ke Indonesia diundang secara langsung oleh pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara gitu dengan raja-raja di India. Nah, teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, yang terakhir yaitu mengenai teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh G. Codes. Beliau mengatakan berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India, seperti mempelajari agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka menyebarkan apa yang telah mereka pelajari, yaitu mengenai agama Hindu dan Buddha. Baik, sesi pematerian telah selesai. Sebelum Ibu menutup pematerian pada hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan ke dalam pembagian kelompok atau tugas. Nah, silakan kalian membuat kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 6-7 orang. Nah, untuk tugasnya silakan kalian cari kelemahan dan kelebihan dari teori-teori yang sudah Ibu jelaskan. Nah, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Jika ada yang sudah, boleh langsung presentasi. Sesi presentasi telah selesai dilakukan oleh semua kelompok. Selanjutnya, kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Atau kita simpulkan bareng-bareng saja ya? Pembelajaran hari ini dapat disimpulkan yaitu agama Hindu-Buddha, agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad 1 Masehi bersamaan dengan berkembangnya jalur perdagangan antara India dan Kepulauan Nusantara. Nah, sekitar abad ke-7 Masehi, agama Hindu-Buddha mulai muncul di Indonesia seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Majapahit di Jawa. Latar belakang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia tidak dapat dipisahkan.
dari konteks sejarah perdagangan dan interaksi budaya pada masa itu. Nah, adapun teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ada 5. Ya, yang pertama ada teori Sudra, teori Waisa, teori Kesatria, teori Brahmana, dan yang terakhir teori arus balik. Nah, baik, sekarang kita pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu masih info untuk tugas yang minggu depan. Silahkan kalian baca-baca saja materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang Ibu akan ngasih kuis atau kuesioner ya untuk kalian biar bisa lebih memahami tentang materi tersebut. Silahkan kerjakan dengan jujur dan jangan sampai telat. Kerjakan sesuai deadline-nya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup, alhamdulillah cukup ya. Setelah ini silahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.